disuruh. Assalamualaikum Dokter Hadi. Ya, selamat siang. Assalamualaikum, selamat malam ya. Maaf baru gabung. Ya dokter. Oh ya, Assalamualaikum Dokter Putu. J, Waalaikumsalam dok, Dokter Hadi, J, Pak Ustadz juga Pak sudah Ustadz, oh bergabung. ya, Assalamualaikum Pak J. Ustadz. Um, Sehat dokter. Alhamdulillah Pak Ustadz. Izin dokter, kita mulai ya dokter. Monggo Dokter Putu ya, mulai aja ya. Ya, siap dok, J, monggo, Dokter Dani atau Dokter siapa? Dokter Bia. Ya. Izin dokter. Ya, mari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Hadi Sudarja, spesialis THT konsultan MSc Med selaku Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan THTKL FKUNS Dr. Muardi. Yang kami hormati Dr. Putu Wijaya Kandi, spesialis THTKL konsultan selaku Ketua Perhati KL Cabang Solo. Yang kami hormati Dr. Sarwasuti Hendra Dewi, spesialis THTKL MSc Med selaku Kepala Bagian SMF Ilmu Kesehatan THTKL RSUD Dr. Muardi, serta yang kami hormati Ustadz Rizkon Abdul Aziz Assegaf, SEMM, selaku pembicara pada pengajian kali ini, serta para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmat hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini kembali dalam acara Kartilago THT, kajian rutin bulanan Kanggo THT. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa agama Islam sebagai penyelamat manusia. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengikuti kajian Kartilago edisi ke-9 yang kita laksanakan secara online. Walaupun dilakukan secara online, insya Allah tidak mengurangi untuk pahala yang kita dapatkan, serta bisa menjadi ajang silaturahmi serta menimba ilmu agama. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, akan saya bacakan untuk susunan acara dari awal hingga akhir. Yang pertama pembukaan, kemudian akan ada sambutan dari Dr. Putu Wijaya Kandi, spesialis THTKL konsultan selaku Ketua Perhati KL Cabang Solo. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Dr. Dani dan juga Sari Tilawah oleh Dr. Ayu. Lalu dilanjutkan dengan acara utama yaitu tausiah oleh Ustadz Rizkon Abdul Aziz Assegaf SEMM yang berjudul Nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya bisa ingatkan lagi untuk sesi tanya jawab nanti bisa ditulis pada kolom chat atau bisa langsung klik raise hand. Baik, demikian susunan acara pada pengajian kali ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini kita akan dengarkan beberapa patah kata dari Ketua Perhati KL Cabang Solo yang akan disampaikan oleh Dr. Putu Wijaya Kandi, spesialis THTKL konsultan. Kepada Dr. Putu, waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih MC Dr. Bia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami Waalaikumsalam hormati, warahmatullahi pertama-tama yang kami hormati Kepala Program Studi PPDS THT-KL FK-UNS, Dr. Hadi Sudrajat, spesialis KL, konsultan. Yang kami hormati Dr. Sarwastuti Hendra Dewi, spesialis THT-KL, selaku Kepala Bagian SMF Rumah Sakit Dr. Muardi, dan Pak Ustadz ya yang sudah tidak asing lagi, Ustadz Rizkon ya, yang alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita. Kemudian teman-teman anggota Perhati KL cabang Solo ya yang mungkin hadir ya di malam hari ini secara online, dan yang tak lupa saya banggakan ya, residen PPDS ya, residen THT-KL FK-UNS ya, yang selalu setia, selalu rutin mengadakan kegiatan pengajian Kartilago THT ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ya, dan semoga kita senantiasa menjadi umatnya sampai akhir zaman nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, saya mewakili dari Perhati, Perhimpunan Ahli THT KL Cabang Solo. Sangat senang sekali ya, kita ini sebenarnya pengajian adalah inisiatif dari residen THT ya, dengan kita diajak bergabung ya, karena tentunya pengajian ini merupakan suatu acara, suatu momen di mana kita kalau sekarang bahasa gaulnya healing ya, healing secara rohani. Jadi kita di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah dalam sehari-hari ya. Nah ini mungkin salah satunya healing rohani kita ya, di mana kita tentunya ini merupakan suatu harus imbang antara keduniawian dan bekal kita nantinya di akhirat nanti. Dan ini semoga nanti juga akan mempertebal keimanan kita ya. Dan juga mungkin bagi teman-teman PPDS ya, selain belajar, dan ini juga merupakan suatu usaha ikhtiar ya, dan berdoa juga ya. Dan kesempatan malam ini nanti seperti yang saya sampaikan tadi Pak Ustadz, ini mungkin mohon doanya, nanti kita doa bersama, mohon izin nanti karena kita minggu depan Sabtu Minggu ini ada anak-anak kita, Dr. Adis dan Dr. Marisa yang kebetulan sudah waktunya untuk ujian nasional. Ujian nasional itu ujian akhir ya. Jadi dia setelah itu kalau dinyatakan lulus sudah secara ini sudah dinyatakan sebagai spesialis THT. Tinggal nunggu wisudanya nantinya. Nah ini nanti mohon karena ini kebetulan kita bersama-sama mohon nanti Pak Ustadz untuk memimpin doa, dan ini sudah hadir Dr. Adis, Dr. Marisa yang nanti mungkin dan kita iringi bersama-sama nanti untuk doanya. Mungkin itu Ustadz, dan para hadirin mungkin tidak lama-lama ya, sepatah kata dari saya, terima kasih atas kerawahannya sekali lagi Pak Ustadz dan teman-teman PPDS yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dokter atas kata sambutannya. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dr. Dani dan sari tilawah oleh Dr. Ayu. Kepada Dr. Dani dan Dr. Ayu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسولهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertukup-kutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Setelah kita dengarkan kalam ilahi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi pembacanya dan juga yang mendengarkan. Amin amin ya robbal alamin. Berikutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian syiar Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizkon Abdul Aziz Assegaf, SEMM. Sebelumnya akan saya bacakan dulu untuk CV beliau. Ustadz Rizkon Abdul Aziz Assegaf, SEMM, lahir di Pekalongan 29 November 1966, alamat di Cemani, Grogol, Sukoharjo, status menikah, pendidikan terakhir di program Pasca Sarjana Unsud Purwokerto dengan aktivitas dakwah sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Wal Kutab Nurjana Babat Nanang serta pengajar tafsir dan fikih Majelis Taklim Al-Khoir Cemani Sukoharjo. Silakan Ustadz, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah wa syukurillah ala bi ni'matillah bi barakatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah Kartilago THT rahimani wa rahimakumullah, dan para dokter yang kami hormati. Syukur alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tolabul ilmi, ngecas keimanan kita, yang mana hal ini memang perlu untuk menambah iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah bentuk satu ketaatan kepada Allah, yaitu orang-orang yang senang bersilaturahmi dan orang-orang yang selalu menuntut ilmu atau bertolabul ilmi. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian umatku adalah orang-orang yang belajar agama, mengkaji Al-Quran, meningkatkan iman dan takwa, lalu ia mengajarkannya. Itulah baik-baik umatnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata kedudukan yang tertinggi adalah orang-orang yang senang bertolabul ilmi, terutama menuntut ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman. Akan tetapi Allah lebih mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang menuntut ilmu agama, lebih tinggi beberapa derajat dibanding orang-orang yang beriman, akan tetapi dia tidak menuntut agama. Semoga kita semua dimasukkan oleh Allah orang-orang yang beristiqomah dalam kita selalu menggali, mengkaji, mempelajari tentang ilmu-ilmu agama, yaitu mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, yang mana kalau kita selalu mengkaji fa in tamassaktum lan tadillu abadan. Kalau kita selalu mengkaji ilmu agama, Al-Quran wal hadis, maka pasti, kata Rasulullah, pasti tidak akan pernah ia tersesat selama-lamanya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Tersesat di dunia masih bisa bertanya. Kalau tersesat di akhirat, mau bertanya sama siapa? Tidak ada. Maka alhamdulillah kita diberikan nikmat Allah, masih ada kesempatan atau waktu kita untuk mengadakan kajian rutin, dan ini sangat bagus sekali. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat buat kita semua, taufik kepada kita semua, hidayah kepada kita semua, sehingga kajian rutin bulanan Kartilago THT ini
selalu diberikan jalan kemudahan untuk beristiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sebab jalan istiqomah ini tidak lain adalah jalan yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Allah menjanjikan tsumastaqamu tatanazzalu alaihim malaika alla takhaf wa la tahzanu absyiru bil jannah. Tidak ada balasan lain dari Allah kepada orang-orang yang beristiqomah jalan Allah kecuali absyiru bil jannah. Berikan kabar gembira yang berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang paling besar. Itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk belajar menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selalu mencontoh uswah hasanah beliau, mencontoh apa yang diajarkan beliau, dan mengikutinya apa yang beliau ajarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga kita menjadi umat kuntum khaira ummah. Umat sebaik-baik umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rahimani wa rahimakumullah. Kali ini yang akan saya sampaikan yaitu nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Berbicara tentang nikmat, menghitung nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan adalah sebuah pekerjaan yang tidak akan mampu seluruh manusia menghitungnya. Sekalipun kekuatan yang ada di dunia ini dan di langit ini dikumpulkan untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, maka sebuah pekerjaan yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh siapapun. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa jika hamba ingin menghitung nikmatku, maka pasti tidak akan sanggup menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafur. Kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak menghitung atau pasti tidak akan mampu menghinggakannya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha penyayang. Mayoritas manusia banyak yang tertipu jika Allah berikan nikmat padahal oleh Allah itu semua akan dipertanggungjawabkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat At-Tirmidzi, beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Beliau bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah dari kiamat hingga ia ditanya manakah ia habiskan ilmunya, malkan cara ia mendapatkannya, ia infakkan dan mengenai badannya, kah usangnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam kitab Sahih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ingatlah bahwa 4 hal nikmat akan ditanya kelak pada hari kiamat, yaitu umur, ilmu, harta, dan badan kita.
Oleh karena itu ketika seseorang mendapatkan nikmat, namun tidak ia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan musibah. Sebagaimana perkataan Abu Hashim dalam Hilyatul Aulia kitabnya, dikatakan bahwa setiap nikmat yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah, maka disitulah terjadi musibah yang terbesar. Di antara sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan, ada dua nikmat. Ada dua nikmat yang manusia itu lalai darinya. Nikmat itu adalah kesehatan dan waktu luang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Yang pertama kita lihat kesehatan. Banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatannya. Kok bisa? Ia sehat tapi tertipu dengan kesehatannya yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepadanya. Ia tidak menggunakan kesehatannya itu untuk taat. Kita lihat qadarullah penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk taat kepada Allah, bukan untuk bermaksiat. Sementara di luar sana ada sebagian orang yang ingin melakukan ketaatan, namun ia tidak mampu melakukannya. Karena apa? Karena sakit. Di saat sakit itulah kita merasa bahwa betapa nikmatnya sehat itu. Di saat sakit itulah kita bisa bermuhasabah diri. Karena yang namanya sakit itu nikmat. Yang namanya sakit itu kafaratu dzunub, penghapus dosa. Yang namanya sakit itu rahmat. Yang namanya sakit itu yarfa' darajah, mengangkat derajat. Di saat sakit itulah betapa pentingnya waktu kita diberikan sehat. Di saat sakit itulah kita diingatkan bahwa saat kita diberikan sakit oleh Allah, itu ada dua pilihan. Kalau tidak sehat ya mati. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang saat diberikan sakit oleh Allah, ia berobat kemana-mana sebagai bentuk ikhtiar. Karena apa? Kalau ia tidak sehat, ya pasti mati. Saat itu kita ada semacam muhasabah. Betapa pentingnya kesehatan. Saat diri kita ini sakit, kita sudah tidak maksimal lagi beribadah. Kita tidak bisa optimal lagi kemana-mana. Dia sadar bahwa sehat itu penting sekali. Dan sehat itu harganya mahal. Akan tetapi ketika Allah berikan sehat, ia lupa bahwa saat diberikan sakit, maka apapun akan ia korbankan demi kesembuhan dirinya. Demi mengejar kesehatannya.
Banyak orang yang sakit, dirawat di rumah sakit, ia rela menjual apapun yang ia punya demi kesehatannya. Bismillahnya agar ia sehat. Entah nanti Allah mau mentakdirkan ia sehat atau meninggal dunia, itu terserah Allah. Di saat manusia diberikan sehat, ia pun lupa bahwa sakit itu harganya mahal. Sehat itu butuh biaya, butuh perawatan. Ia menggunakannya dengan seenaknya. Ia membuang begitu saja waktu saat ia diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Bahkan ia seringkali menyanyiakan kesehatannya. Ia tidak berusaha untuk beribadah dengan baik, taat kepada Allah dengan baik, malah ia mengingkari nikmat sehat yang Allah berikan kepadanya. Ia lalai, ia lupa bahwa sehat itu bisa untuk digunakan tidak di jalan ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Coba kita bayangkan ketika kita sakit. Salat saja tidak maksimal. Di saat sehat, kok malah lebih tidak maksimal. Itu rugi. Itu berarti nikmat sehat yang Allah berikan itu telah ia lalaikan. Bukankah nikmat yang Allah berikan yang sangat banyak itu Allah tanyakan di dalam Quran surat Ar-Rahman 31 kali. Yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang bisa kau dustakan? Semua yang diberikan terhadap manusia, entah itu kafir, entah itu iman, semua tidak pernah lepas dari yang nama nikmatullah. Nikmat dari Allah. Sejak kita bangun tidur. Coba kita tiba-tiba bangun tidur itu, contoh aja. Salah satu daripada mata kita nggak bisa dibuka. Atau gigi kita sakit. Atau telinga kita satu sakit nggak bisa mendengar. Atau tenggorokan kita nggak bisa bicara. Betapa susahnya orang itu. Berapapun biaya ia keluarkan. Agar matanya bisa melihat kembali. Agar suaranya bisa normal kembali. Agar telinganya bisa mendengar kembali. Padahal itu bagian terkecil dari anggota badan kita. Kemudian Allah cabut kesehatannya. Gigi saja. Kalau gigi kita diberikan sakit, betapa sakitnya gigi itu. Ya, betapa nikmatnya orang yang diberikan gigi saat sehat. Ia bisa makan apapun juga. Betapa nikmatnya ketika mata kita terbangun, kita diberikan nikmat, keduanya bisa melihat kembali. Betapa nikmatnya kedua telinga kita ketika kita bangun tidur, telinga kita masih normal berfungsi. Akan tetapi sayang, sungguh 1000 sayang. Qalilan ma tashkurun. Betapa sedikit dari manusia itu bersyukur. Bahkan qalilan ma tatafakkarun. Sedikit sekali manusia yang berpikir betapa pentingnya kesehatan. Sehingga mudah manusia itu dilalaikan terhadap yang namanya nikmat kesehatan. Nikmat sehat itu mempengaruhi semuanya. Pengaruh semuanya nikmat sehat. Kalau nikmat sehat sudah diambil satu sedikit saja sama Allah, maka sudah manusia ini tidak punya daya apa-apa. Maka tidak ada jalan lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur, pandai menggunakan nikmat-nikmatnya Allah, termasuk nikmat kesehatan yang sering dan banyak dilalaikan oleh manusia,
maka akan Allah tambahkan nikmat itu. Karena sungguhnya kufur atau tidak bersyukur terhadap nikmat Allah itu, Allah akan bukan menambahkan nikmat, akan tetapi Allah akan memberikan azab yang pedih. Badan yang sehat itu segalanya. Badan kita yang sehat dan semua nikmat-nikmat itu pasti akan ditanyakan oleh Allah. Untuk apa? Karena Allah itu memberikan nikmat bukan untuk dimubazirkan, bukan untuk dilalaikan, akan tetapi digunakan dengan sebaik-baiknya. Contoh, mendatangi majelis taklim, mendatangi kalau yang lagi sholat berjamaah di masjid, ya. Seandainya kita diberikan sakit aja terbaring lemah di tempat tidur, kita sholat tapi pakai duduk itu aja udah nggak nikmat. Ya, sakit, contoh asam urat, contoh yang lain-lainnya, itu kita sudah nggak nikmat mau beribadah, mau taat sudah nggak nikmat, kan rasakan sakit. Kita bukan para sahabat, kita bukan para nabi, kita bukan kaum salafus saleh. Sedikit Allah berikan sakit pada tubuh kita, sudah kita tidak nikmat beribadah. Tapi di saat kita diberikan sehat oleh Allah, kita belum menemukan nikmatnya sehat. Itulah yang sering terlupakan. Kita contoh sholat, sering terburu-buru. Pikiran kita berwisata kemana-mana. Padahal tubuh kita sehat. Kita bisa cari uang. Kita bisa tertawa. Kita bisa ketemu sama teman. Kita bisa ketemu teman sejawat, terfloresi. Akan tetapi di sini, untuk menuju pada ketaatan kepada Allah, bentuk daripada kita menggunakan nikmat sehat, kita sering lupa bahwa yang namanya menggunakan nikmat sehat itu tidak mudah. Kenapa? Karena pasti besok akan dimintai pertanggungjawaban. Kenyataannya banyak manusia yang melalaikannya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang tidak melalaikan nikmat sehat. Kita terus beristiqomah dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita menuju di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia itu adalah waktu luang. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ini bersumpah demi waktu. Banyak, terutama wal asri innal insana lafi khusrin illa. Jadi dikatakan oleh Allah demi masa, demi waktu, bahwa manusia itu berada pada kerugian. Illa kecuali alladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian orang-orang yang saling menasihati, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Orang-orang yang menasihati dalam hal kebaikan yang hak, yaitu di dalam Al-Quran. Tidak ada yang hak kecuali dalam Al-Quran. Tidak ada yang hak kecuali dalam hadis atau sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Waktu wadduha, asyamsi, wal fajri, itu Allah bersumpah demi waktu. Padahal Allah yang punya waktu. Menunjukkan akan betapa pentingnya waktu yang Allah berikan kepada hambanya. Bahkan sampai usia. Waktu yang sudah ditentukan kurun waktu bertahun-tahun atau beberapa lama, itu pun tak lepas dari besok Allah minta pertanggungjawabannya. Akan tetapi qalilan ma tatafakkarun,
sedikit sekali bagi manusia untuk berpikir akan betapa pentingnya waktu itu. Padahal Allah jelas-jelas bersumpah demi waktu, wadduha, wasyamsi, wal fajri, wal asri, dan lain sebagainya. Ternyata waktu luang itu banyak dilalaikan. Dari dua nikmat yang banyak manusia lalai, ternyata nikmat yang diukur oleh manusia pada umumnya itu adalah nikmat materi. Padahal nikmat materi tidak akan menjamin kebahagiaan seseorang. Banyak orang punya materi akan tidak bahagia. Banyak orang yang pas-pasan materinya akan tetapi ia bahagia zahir wal batin. Inilah waktu, usia, kesempatan, umur yang Allah berikan. Waktu adalah sesuatu yang terus berputar dan tidak akan pernah kembali lagi. Kita tidak akan mampu. Tadi siang saya mau ulang kejadian tadi siang tidak bisa. Jangankan kejadian tadi siang, 10 menit yang lalu, 5 menit yang lalu, itu pun tidak bisa berulang. Maka Allah banyak bersumpah dalam Al-Quran mengenai demi waktu. Banyak manusia yang tersesali oleh waktu. Waktunya hanya berlalu begitu saja tanpa ada manfaat dan faedahnya. Hidupnya hanya menghabiskan waktu dan menyisakan penyesalan umur. Contoh, banyak dari kalangan manusia yang bilang, engkau nanti kalau saya sudah pensiun, sudah purna, saya baru mau ngaji. Saya baru mau belajar Al-Quran. Saya mau mengkaji Al-Quran. Dan ia berkata nanti. Padahal ia telah menghabiskan waktu dengan sebanyak-banyaknya. Ia lupa bahwa waktu itu tidak akan bisa diulang. Sampai pada saatnya mungkin dia pensiun, mungkin dia purna. Dia akan berkata lagi, nanti kalau saya sudah selesai semua urusan saya. Nanti, dan nanti. Saya punya teman yang waktu itu dia mau berangkat haji. Dia bilang, Ustadz, saya mau berangkat haji. Tapi saya belum bisa baca Al-Quran. Nanti deh, kalau saya sepulang haji, saya mau belajar membaca Al-Quran. Selesai pulang haji, saya tagih. Gimana Pak? Jadi belajar membaca Al-Qurannya, belajar ngajinya. Ngapunten Pak, nanti saja setelah saya pensiun. Setelah pensiun tahun depan, saya tagih lagi. Gimana Pak? Mau belajar Al-Quran enggak? Ini saya masih mau mikir urusan mau mantu anak saya. Setelah mantu pun beda lagi. Nanti Pak setelah selesai ini saya mau kunjungan balik ke besan. Sampai ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Ternyata sampai meninggal dunia ia belum bisa membaca Al-Qur'an. Kalau penyesalan di dunia masih bisa diperbaiki. Kalau sudah menyesal di akhirat karena ia menyia-nyiakan waktu, ia tidak akan pernah bisa mengembalikannya lagi. Ia tidak bisa menyesalinya, hanya penyesalan. Waktu itu ibarat pedang yang bermata berdua. Pedang yang bermata dua. Jika digunakan waktu itu untuk kebaikan, maka baiklah ia. Sebaliknya, jika waktu digunakan untuk keburukan, maka dampak buruk akan terjadi di kemudian hari. Betapa tidak. Sebagian orang menghabiskan waktunya untuk maksiat. Namun tatkala ia sudah senja, maka ia akan menangisi masa tuanya. Karena ia tak menghabiskan waktu dan umurnya dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah
bahwa dua hal antara kesehatan dan waktu luang adalah nikmat yang patut disyukuri tatkala terkumpul di dalam diri seorang muslim. Karena tatkala seorang itu bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Fa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah juga tatkala Rabbmu mengatakan, sungguh jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat sedih. Sesal di kemudian hari, ia tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalan taat, itu tiada guna. Banyak orang yang menyesali. Dulu kenapa saya waktu kecil tidak belajar ngaji? Dulu kenapa remaja saya tidak belajar mengkaji Al-Quran dan hadis? Dewasa, dulu kenapa saat saya dewasa saya tidak tekun mempelajari Al-Quran dan hadis? Tatkala ia tua, ya Allah, kenapa saya dulu diberikan mata yang masih bisa normal melihat, ya, tenaga yang masih bisa digunakan melangkah kemana-mana, kaki pun masih belum mudah capek. Kenapa saya tidak menggunakan untuk jalan taat kepada Allah? Saat ia tua, ia menyesal. Ia menyesal, tapi yang namanya penyesalan di hari tua tidak ada gunanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka saya mengajak kepada diri saya sendiri dan para mustami', para kaum muslimin rahimakumullah pada umumnya, dan para jamaah Kartilago THT pada khususnya, mari jangan sampai kita melalaikan nikmat-nikmat Allah. Karena itulah yang dinamakan dengan kufur nikmat. Tidak ada balasan lain terhadap orang yang kufur nikmat kecuali azab yang pedih. Azab yang pedih itu ketika ia diberikan nikmat bukan menenteramkan hatinya, akan tetapi malah ia tidak pernah ada ketenangan dalam jiwanya. Nabi Muhammad SAW berpesan, beliau, al-ghina ghinan nafsi. Yang namanya kekayaan sejati itu ada pada jiwa manusia yang sering bersyukur. Bukan jiwa yang kufur, akan tetapi pada jiwa-jiwa manusia yang sering bersyukur terhadap nikmat Allah. Sekecil apapun ia syukuri, maka keberkahan yang akan ia dapat dalam dirinya. Kalau keberkahan yang ia dapat dalam dirinya, maka tidak ada satu penyesalan dalam dirinya. Karena apa? Karena ia mampu menggunakan nikmat-nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang syakirin, hamba yang bersyukur dan mampu menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Demikian dari kami. Mudah-mudahan yang sedikit dan singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita tahu bahwa nikmat yang sering dilalaikan manusia itu tidak kita lalaikan, dan kita mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telah kita dengarkan kajian yang sangat baik dan menyejukkan hati. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Rizkon Abdul Aziz Assegaf SMM dapat menjadi renungan bagi kita semua, serta dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Sekali lagi saya informasikan untuk sesi tanya jawab ini bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat di bawah. Baiklah, apakah sudah ada pertanyaan?
Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung. Oh, ya, ada satu ya dari Dr. Wilson. Assalamualaikum Ustadz Rizkon. Waalaikumsalam, dokter. Izin Ustadz, Monggo. saya Wilson Wibisono Ustadz. Ji. Ini Ustadz, ini mau bertanya Ustadz. Ini waktu luang kan juga termasuk nikmat yang sering terlalaikan gitu Pak Ustadz. Ji. Nah, itu Ji. bagaimana cara kita untuk memanfaatkan waktu senggang kita agar setidaknya bernilai ibadah seperti itu Pak Ustadz. Matur nuwun Pak Ustadz. Ji, sami-sami. Waktu luang adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita mengoptimalkan waktu luang untuk beribadah. Sebetulnya kalau kita melihat tarik faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang namanya kebaikan sekecil apapun itu kebaikan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang jauh lebih baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau kita sudah menyadari bahwa waktu itu begitu penting sekali, maka kita akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Apapun itu kebaikan yang kita lakukan, asal itu kita menggunakan saat waktu luang itu dengan kebaikan, apalagi kegiatan yang bentuknya ibadah, entah itu membaca Al-Quran, entah itu zikrullah, itu akan jauh lebih baik daripada kita menggunakan waktu luang dengan contoh setiap akhir pekan kita harus pergi mencari hiburan. Sebetulnya membaca Al-Quran sendiri itu hiburan. Sebab Rasulullah SAW bersabda bahwa hadhil Quran maktubatullah. Yang namanya Quran itu adalah hidangan sajian dari Allah. Faqbalu maktubaduhum mastata'tum. Nikmati itu. Ini artinya apa? Bahwa dalam rangka kita meningkatkan kebahagiaan kita, menggunakan waktu luang dengan sebaik-baiknya, itu yang namanya khairul dzikri fi qiraatil Quran. Sebaik-baik perbuatan mengingat Allah yaitu membaca Al-Quran. Jangan dikira membaca Al-Quran bukan merupakan menggunakan waktu yang luang. Kalau orang itu mampu menggunakan waktu luang dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan memperhatikannya dibanding dengan orang-orang yang sibuk berdoa memohon kepada Allah. Orang yang sibuk membaca Al-Quran di sela-sela waktu luangnya, itu jauh lebih diperhatikan oleh Allah. Apapun yang ia ingini, yang ia panjatkan doanya, ia akan diperhatikan oleh Allah. Selalu diperhatikan oleh Allah. Makanya sebaik-baik waktu luang itu gunakanlah untuk khairul dzikri bi qiraatil Quran, jauh lebih baik. Barang siapa yang mempunyai anak, yang anak itu mampu menggunakan waktu luang dengan aksiru bi qiraatil Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, maka besok anak itu akan mampu mengenakan baju yang terbagus kepada orang tuanya. Yang mana anak itu akan mampu mendatangkan cahaya yang pertama cahaya itu melebihi terangnya cahaya matahari jika masuk ke dalam rumah. Di dalam kitab Fadilatul Amal hadis nomor 11 dikatakan seperti itu, betapa banyak orang yang rugi yang tidak mampu menggunakan waktu luang. Padahal dengan baca Al-Quran jauh lebih menguntungkan. Banyak nikmat yang terlupakan, yaitu apa? Orang membaca Al-Quran. Itu banyak yang terlupakan. Saya kira untuk mengoptimalkan waktu, menggunakan waktu luang,
Tidak ada amalan yang terbaik kecuali dengan qiraatil Quran. Saya kira itu, Dokter. Monggo, Dokter Bibisono ini ya. Ya. Pak Ustadz. Wilson. Matur nuwun, Pak Ustadz. Dokter Wilson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wilson atas pertanyaannya dan juga jawabannya oleh Ustadz Rizkon. Izin Ustadz, ini di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan yang pertama, Ustadz. Izin bertanya Ustadz, selain nikmat sehat dan waktu luang, ada istilah 5 perkara sebelum 5 perkara. Bagaimana tobatnya seorang hamba bila telah melalaikan perkara tersebut? Matur nuwun Ustadz, ini dari Dr. Rian. Bagaimana tobatnya seorang hamba bila telah melalaikan 5 perkara tersebut? Rasulullah Muhammad SAW bersabda dari Ibnu Abbas, ikhtanim khamsa qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini nikmat. Karena berkaitan yang pertama, manfaatkan waktu muda sebelum datang waktu tua. Ini kan termasuk waktu di saat kita muda, mata kita masih awas, masih terang untuk melihat apa-apa, masih jelas, ya badan kita masih sehat, fisiknya masih nggak mudah capek, ya manfaatkan betul. Ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang sakit. Ini nikmat sehat. Nikmat kesehatan. Maka Rasulullah berpesan, manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Kemudian yang ketiga, masa kayamu sebelum datang fakirmu. Ini pun bentuk mentasarufkan nikmat-nikmat Allah untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ia lupa bahwa saat ia itu punya masa luang atau waktu luang yang harus ia gunakan dengan sebaik-baiknya, sibuk itu mendera diri kita. Kau kan sibuk, kau kan tidak ada waktu. Ngapain untuk belajar Al-Quran? Ngapain untuk datang ke majelis taklim? Pekerjaanmu menumpuk. Bukankah setan asyaitanu ya'idukumul faqra? Setan itu ngajak-ngajak fakir. Percuma, kerjaanmu banyak, tugasmu banyak. Eman-eman kau buang-buang untuk ke majelis taklim, untuk datang ke pengajian, kajian rutin kartilago, eman-eman sayang. Tidak usah. Yang terakhir itu, hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis ini diriwayatkan Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya dikatakan bahwa ini termasuk orang-orang yang agar kita itu betul-betul waspada, warabitu terhadap ikhtanim khamsa qabla khamsin. 5 perkara yang harus kita gunakan. Diringkas makanya dalam waktu sehat dan waktu luang. Ya, sama konsekuensinya kalau kita tidak mampu menggunakan waktu luang, kesehatan, termasuk waktu sehat, waktu mudamu, kayamu, masa luangmu, hidupmu sebelum matimu, maka bagaimana tobat, ya tobat saja. Ilallahi taubatan nasuha. Kita memilah dan memilih. Saatnya kita mengkaji Al-Quran hadis, jaga Al-Quran hadis. Saatnya kita mengerjakan kepentingan dunia kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai semua itu nikmat-nikmat Allah itu terpulang. Maka kalimat yang taat Allah itu ala rabbikum tukadziban. Ini pun berawal dari firman Allah, inna a'tainakal kautsar, sungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak. Ya. Maka dari itu jangan kita menyia-nyiakan untuk ikhtanim khamsa qabla khamsin.
Ya, saat muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum fakir, kemudian uangmu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Ya, monggo ada lagi yang Ya, lain. terima kasih Ustadz atas jawabannya dan Dokter Gian untuk pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan ketiga Ustadz dari Dokter Ardi. Assalamualaikum Ustadz, izin Salah. bertanya, terkadang rasa syukur kita itu hilang saat melihat orang lain yang lebih dari kita seperti hartanya, keluarga, karir, atau yang lainnya. Namun juga untuk penyemangat Ustadz, bagaimana cara kita agar bijak untuk bisa bersyukur namun tetap bersemangat untuk berusaha lebih. Matur nuwun Ustadz. Otomatis kalau kita itu mampu mensyukurinya, ya Allah kan sudah jelas berfirman, la in syakartum dan aku, Allah akan, di situ ada kalimat la azidannakum, berasal dari kata ziyadah, itu bentuknya la in syakar, ada lain maka syakartum, la. Jika kau mampu mensyukuri, Allah pasti akan ziyadah untukmu. Allah akan tambahkan, lebihkan untukmu terhadap nikmat-nikmatnya yang sudah Allah berikan untukmu. Biar nikmat kita bertambah, ya sudah. Kita mensyukuri saja apapun yang Allah berikan. Karena saat ini itu Allah berlakukan terhadap diri kita. Semuanya. Baik ia beriman maupun kafir. Karena orang yang kafir yang tidak mau beriman pun diberikan nikmat oleh Allah. Cuma nikmat itu Allah habiskan di dunia. Tapi nikmatnya orang-orang yang beriman itu Allah akan berikan balasannya nanti ketika ia di akhirat. Ketika ia yarjullah, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak yang lain. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Untuk para hadirin sekalian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bisa ditulis di kolom chat atau bisa raise hand langsung. Jadi bertanya Dokter Dia. Ya, terima kasih Dokter. Ya. Silakan Dokter Adi. Ya, makasih yang kami hormati Ustadz Rizkon. Saya rasa tausiah pada malam hari ini sangat bermanfaat sekali ya. Topiknya sangat menyentuh kita ya, karena memang saya pikir dua hal tadi yang memang sering kita lalaikan ya Pak Ustadz ya, terutama waktu luang ini, karena dengan teknologi yang sekarang sudah semakin maju ini, banyak waktu luang yang justru tidak dimanfaatkan secara baik, terutama oleh ya kita, anak-anak kita ya, sering main gadget ya, WA, YouTube dan lain-lain. Ini kadang-kadang yang mungkin perlu kita ingatkan ke anak-anak kita ya Ustadz ya, memang waktu luang ini yang mungkin sering kita sia-siakan, sehingga harapan kami juga tausiah ini bisa mengingatkan kita semua bahwa ternyata kita itu juga banyak waktu luang kita yang kita sia-siakan ternyata sampai saat ini. Ya. Saya rasa saya terima kasih Ustadz atas tausiahnya, mudah-mudahan tausiah ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Itu saja. Amin, amin. Terima kasih. Amin, amin dokter. Amin, dokter. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Dokter Hadi. Baik, mengingat waktu, terima kasih para hadirin sekalian sudah berpartisipasi dalam diskusi setelah tadi tausiah. Semoga dengan ini dapat menambah kemantapan hati kita untuk selalu istiqomah di jalan Allah. Amin. Ada hal-hal yang bisa kita petik sebagai kesimpulan dari tausiah kali ini. Untuk nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu ada umur, ilmu, harta, dan badan kita, di mana kita harus gunakan itu untuk tetap taat kepada Allah. Ada dua nikmat yang paling sering dilalaikan, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Ada 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum fakir, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat kufur nikmat,
dan selalu bersyukur kepada Allah. Kita tiba di penghujung acara, para hadirin sekalian. Untuk sebagai penutup, kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Rizkon Abdul Aziz Assegaf, SEMM. Untuk doanya nanti terutama khusus kita panjatkan juga untuk PPDS THT-KL yang beberapa hari lagi akan menjalankan ujian nasional, Ustadz. Ini ada Dr. Adis dan Dr. Marisa. Semoga nanti hasil ujian nasionalnya diberikan hasil yang terbaik, kelancaran, kemudahan, dan hasilnya memuaskan. Kepada Ustadz Rizkon, kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila para dokter PPDS THT-KL yang mau maju ujian nasional. Mudah-mudahan para dokter yang ikut ujian nasional ini diberikan kemudahan dalam ujian dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'am billahi wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna yassir lana wa la tu'assir lana ya Rabbana. Taqabbal du'a wa taqabbal hajatana bil qabul bil ijabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lahum ila Dr. PPDS THT-KL yang mau maju ujian nasional ya Allah. Yassir lahum wa la tu'assir, yassir lahum wa la tu'assir, yassir lahum wa la tu'assir dalam ujian sehingga mereka mendapatkan hasil yang maksimal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Katan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa bersama tadi bisa memberikan kekuatan, kesabaran, rasa syukur, serta kelancaran bagi Dr. Adis dan Dr. Marisa yang akan menjalankan ujian nasional, serta berkah bagi
para hadirin semuanya. Amin. Semoga kegiatan malam ini bisa membawa hikmah yang besar bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Kartilago ini. Terima kasih juga kepada Ustadz Rizkon yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan doa kita dan ilmu yang diberikan malam ini bisa bermanfaat, doa kita diijabah, dan pahala kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima Amin, kasih juga amin, ya kepada Dr. Hadi dan Dr. Putu yang sudah menyempatkan untuk hadir di acara Kartilago ini. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita foto bersama dulu. Mohon semuanya dinyalakan kameranya. Sudah siap? kamera ini. Udah. Oke. Hmm. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Layar satunya, yang selanjutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Akhir kata, saya selaku pemandu acara undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Terakhir ada pantun, burung dara, burung nuri, burung gelatik, burung puyuh. Kami izin undur diri. Jumpa lagi di Kartilago ke-10. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz, matur nuwun Dr. Hadi, matur nuwun Dr. Putu. Ya, makasih. Terima kasih Ustaz. Matur nuwun Ustaz, kita lihat dulu Ustaz. Iya, sami-sami dokter. Matur nuwun. Sehat selalu dokter. Amin, amin, amin. Monggo sedaya izin. Nggih, monggo. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويسدس الخمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم وصحبه في كل لمحة ونفس